Kenapa orang-orang Islam malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wakil bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas, maka dikasih beras 50 kilo, pulsa 100.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Karena dia lihat pahalanya. Padahal kata Nabi, kau datang sholat subuh, meskipun kau dalam keadaan merangkak, kau akan datang karena kalau kau lihat itu pahalanya. Dua, kenapa orang malas sholat ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah, Ustaz? Satu, kalau kalian wudhu lalu menuju ke masjid, kata Nabi, langkah-langkah kakimu, satu langkah kaki kanan, satu pahala. Langkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau 300 meter rumahmu dari masjid, PP 600 meter, berapa langkah kaki itu? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Apalagi kalau kau jalan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak langkahnya. Dua, pahala berjamaah. Kata Nabi, seluruh benda yang kau lewati, pagar, tembok, tegel, dinding, semua tumbuhan yang kita lewati akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang sholat berjamaah Masjid Al-Ikhlas. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid sholat sunnah, setiap 2 rakaat pindah, supaya apa? Semakin banyak saksimu di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga disunnahkan oleh Nabi. Ketika kau masjid, beda jalanmu waktu pergi, pulangmu juga beda. Jadi datang dari arah sana, pulang dari arah sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia ke bandara dulu. Betul, baru ke sini. Sampai sudah selesai sholatmu dong. Yang ketiga, orang pahala berjamaah. Kalau dia gerimis, basah bajunya, atau debu melengket di bajunya sepanjang jalan, itu menjadi protektornya dia, pelindungnya dia, agar tidak disentuh api neraka. Ke masjid subuh gerimis, basah, tidak usah cemas, bajumu yang basah akan melindungi kamu tersentuhan dari api neraka. Dan juga salah paham, teman-teman sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Hujan keras dia buka anunya, mantelnya dengan payungnya, baru dia jalan. Itu dong, itu gembel. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling sering kita dengar, lipat 27 kali. Artinya, 1 kali kalian sholat di masjid, di rumah, 1 kali kalian sholat di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah, baru sama nilai keutamaan. Belum lagi kalau kalian sikat gigi, belum lagi kalau kalian pakai serban, 80 kemuliaan. Datang berjamaah, bos. Bapak-bapak kalau merasa hijrah, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut, kau datanglah ke masjid. Jangan sudah tua masih juga mikirnya nikah. Apa dilarang? Tidak, sudah lobet, bos. Datanglah kau ke masjid sholat berjamaah. Ya, apalagi penyebab orang datang malas datang berjamaah, manajemen masjid tidak bagus. Ini ada masjid mewah, suka simpan saldo kas. Saldo kas 150 juta. Kita mau kencing tidak ada airnya. Di masjid yang begini tidak boleh simpan saldo. Jangan simpan uangnya jamaah, supaya jamaah jalan amal jariahnya. Apa betul baru kau tidak pernah menyumbang? Ada masjid saya bikin di kampung saya. Sudah ada, alhamdulillah sudah ada beberapa. Itu masjid saya cantik. Kecil pak, kecil aja. Tapi karpetnya empuk, ber-AC, penceramahnya belum ceramah sudah dikasih honornya. Kalau kita biasa sudah sampai di rumah 2 minggu belum bisa ramper, dia bilang nanti ditransfer Ustaz, sudah ditunggu-tunggu tidak ditransfer, ditipunya lagi kita ini. Kalau masjid saya pak, misal Jumat depan dia khutbah, Jumat ini kita sudah kirim. Lengkap dengan judulnya, dengan referensi buku yang dia baca. Coba, sound sistemnya oke, biar kecil suara sudah keluar dengan baik. Imamnya penghafal Quran, yang kita gaji layaknya pegawai negeri, saya kasih motor, saya bikinkan kamar depan samping masjid. Yang azan, anak muda saya bikin lomba azan.
Yang juara kita gaji 5 kali sehari semalam kriteria sholat, azan, tapi gaji juga seperti layaknya pegawai. Enak orang datang ke masjid, lalu lancar sedekah ke mereka. Berpikir sedekahku saya nikmati karena kenyamanannya fasilitas masjid. Gimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua yang sudah pensiun, giginya tinggal 2. Ayya anak jalan. Dia bilang anak itu lagi orang tua, dia lagi tuh. Adiknya mau ke masjid jengkel. Karpetnya sudah 14 kali lebaran tidak pernah diganti. Kita sujud cica didapat. Sound sistemnya begitu kita takbir langsung storing. Allahu Akbar. Kita mau perbaiki, sudah takbir tahan sampai salam. Penceramahnya neraka aja terusnya cerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu keluar di lehermu, akan digunting telingamu, tusuk matamu keluar di telinga. Dia bilang anak muda, nggak usah pergi masjid, bikin takut ditusuk. Mana anak ke masjid? Mana anak senang diancam neraka? Neraka pulang sakit kepala ya. Neraka terus, neraka aja di sini. Wah, janjilah sorga supaya dia senang ke masjid. Janji ampunan Allah supaya dia bergembira pulang. Dapat lagi imam yang disengaja balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Inilah qaula wala quwwata illa billah. Surah Yasin dibagi 2. Pulang anak muda sholat Jumat, saya bilang enak sholat di masjid. Dia bilang apa enak Ustaz, ampun lagi saya Ustaz, tidak mau lagi saya ke sana sholat. Masa itu sholat Jumat 3 rakaat sholat? Bukan 3 rakaat dong, oh, itu namanya sujud tilawah. Ada memang itu imam senang sekali kalau dia sendiri kul-kul dia baca. Padahal Nabi bilang kalau kau sendiri silahkan, kau mau baca juz 1 sampai hatam rakaat pertama terserah. Tapi kalau kau jadi imam ringkaskan. Kenapa? Di belakang macam-macam jamaahmu. Ada orang tua yang remati, gak bisa lama berdiri, jatuh kepalanya, naik lagi, diangkat lagi, kesian. Belum selesai, jatuh lagi, lama lagi, diangkat lagi, belum selesai. Ada ibu-ibu yang mau sekali kentut. Coba. Ada anak muda yang pakai sendal baru, namanya hilang sudah sendal saya. Maka kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Dengar ini bapak-bapak imam. Ini sekarang banyak imam, dia merasa hebat kalau dia baca Quran surah besar, yang Quran besar. Padahal Nabi kalau jadi imam beliau pendekkan, beliau baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Dianjurkan membaca yang umumnya hafal. 1, supaya jamaah bisa husuk mengikutimu. Coba kalau imam membaca wadduha, kita juga ikut di belakang. Kenapa? Kita hafal. Begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 7 sampai 98. Dia husuk dengan bacanya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid ikhlas, saldo kas 30 juta, pemasukan 13 juta, pengeluaran pembelian bensin, honor ustadz dibaca semua. Belum selesai juga, selesai dibaca semua dah, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pontianak. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa yang salah? Imam. Apalagi tujuannya disuruh membaca umumnya orang hafal, supaya kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha salah, anak-anak pun bisa luruskan. Kenapa? Kita umumnya hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal salah, urus dirimu sendiri. Ini ada kejadian. Waktu saya kecil di kampung, sholat asar, lama betul dia sujud. Tidak biasanya, kok lama sekali. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya.
Langsung wih, hilang imam. Ternyata imam melarikan diri keluar lewat pintu samping. Benubar sholat Pak, langsung kacau. Selesai sholat kita tanya, Pak Imam, kenapa kau lari? Dia bilang, saya mau kentut. Ya, Pak Imam, lain kali angkat kepalanya jamaah supaya kita lihat kau. Dia bilang, sengaja, saya malu kau lihat. Sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka setiap saat kalau ada pilkada, hati-hati pilih imam. Jangan kau pilih kalau dia partainya suka menghina Islam. Meskipun kau dikasih duit, jangan. Karena pilihanmu itu akan kau tanggung. Kacau itu kalau imam bermasalah. Ya. Jelas? Datanglah berjamaah di masjid. Ibu-ibu bagaimana Ustaz? Boleh selama ibu tidak mengganggu laki-laki. Kata Nabi, perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Makanya perempuan juga tidak dilarang. Anak SMA, SMP, anak kuliah, sebaiknya kau sanjak di rumah. Kenapa? Karena kalau kau ke masjid banyak menimbulkan fitnah. Kenapa dulu ulama tidak menganjurkan ke masjid? Zaman-zaman era-era awal-awal kemerdekaan, perempuan tidak dianjurkan ke masjid itu. Waktu itu kenapa? Karena ternyata dulu kalau perempuan keluar diculik dan diperkosa, bahkan bisa sampai dibunuh. Dulu. Di sini tak ada. Apalagi kalau ibu sudah usia 70 tahun. Siapa yang culik? Bikin repot menculik nenek-nenek. Datanglah sholat berjamaah. Kalau bapak betul-betul hijrah, wujud konkretnya mulai besok hidupkan sholat berjamaah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, rasanya ingin berlama-lama. Enak di kau, belum. Capek orang ini bos. InsyaAllah lain waktu dan kesempatan. Sebentar subuh kita lanjutkan. InsyaAllah subuh, nanti selesai sholat subuh ada ceramah lagi. Datanglah salat. Kita buktikan hasil ceramah hijrah malam ini. Kalau sebentar subuh penuh berarti orang-orang di sini betul-betul hijrah. Tapi kalau yang datang nenek-nenek, aduh berarti memang ini setengah mati saya berdua Ustadz Fahmi Salim ceramah tidak ada hasilnya. Hebat ceramahnya Ustaz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri saya mau tanya. Ibu bapak punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau dicas masih lowbat kenapa? Kalau tidak lowbat tidak dicas kenapa? Lowbat tidak dicas mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Padahal ada pulsanya 2 juta. HP-nya baru, tapi sudah habis baterainya, bisa dipakai? Tidak. Cas 1 jam full, HP-mu masih bagus. Cas 1 jam masih lowbat. Cas 5 jam masih lowbat. Cas sampai pagi masih lowbat. Berarti HP-mu sudah rusak. Alhamdulillah, baru saja kami cas kalian. Ustadz Fahmi Salim 1 jam, saya pun 1 jam, 2 jam kalian dicas. Kalau bulan ceramah malam ini, kalian mulai besok meninggalkan budaya kesyirikan, mulai besok meninggalkan budaya-budaya pamer-pamer, mulai besok dia rajin berjamaah di masjid, mulai besok dia ikuti dakwah, berarti bapak HP-nya bagus. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina iza sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah malam tahun baru, bertambah imannya menjadi lebih bagus. Nah, termasuk kalau bapak besok betul-betul hijrah, puasa Asyura besok. Puasa besok, anjuran itu. Berpuasa 10 Muharram. Saya sudah puasa Ustaz, tiba-tiba jam 1 ada yang datang bawa kue tergoda saya, sudah kau buka. Sebatas itulah imanmu. Dosa tidak, karena ini sunnah, tidak perlu kau ganti. Sudah dengar ceramah, bertambah imannya, bagus, HP-mu masih baik, hatimu bagus. Tapi kalau selesai dengar ceramah, dipanggilnya Ustaz Edi, Ustaz, siapa yang panggil itu Ustaz Dasar? Saya, jangan lagi kau panggil itu.
gak enak ceramahnya, 4 dia bahas, saya terus dia kena. Maka ini yang disindir oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah sindir, bahkan orang-orang seperti itu mereka lebih hina dari binatang. Kau binatang? Ibu saya sampai sekarang usia beliau 85 tahun masih dagang kambing. Itu beliau kalau punya kambing yang nakal, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya, jual itu kambing, jual. Sampai di pasar, Haji, tidak ada yang beli sih. Bawa pulang, potong, bagi-bagi sama tetangga. Kambing nakal, jual. Tidak ada beli, potong. Dagingnya menjadi soto, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, kepalanya sop kepala, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah. Dagingnya perhiasan, tanduknya perhiasan, bahkan pun enak rasanya. Kambing. Kalau ada masyarakat ketapa, tidak sholat, pengedar narkoba, suka rampok, tukang tipu, ganggu tetangga, mau diapain? Jual, siapa yang mau beli? Bikin repot. Potong, siapa mau makan? Maka inilah yang Allah sindir. Kalau binatang masih bisa kita potong dan dimakan, kalau manusia mereka lebih hina dari binatang. Pengurus Masjid Al-Ikhlas tidak mau kita masyarakat kota Ketapang ini lebih hina dari binatang, maka dihadirkan 2 penceramah sekaligus malam ini supaya kita pulang bisa membawa oleh-oleh, setidaknya kita tidak menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang.